menjalankan aktivitas kuliah dan bisnis itu secara berbarengan. Kenapa nih AOB milih bisnisnya fashion gitu ya, terutama thrift shop? Kenapa nggak jualan cireng? Ya, gitu? Kenapa nggak jualan makanan ya. hobi gitu ya? Ya. Kenapa nih? Kenapa milih fashion terus di thrift shop? Gitu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wamena episode ke-17. Akhirnya Wamena landing lagi ya teman-teman. Setelah sekian lama liburan panjang, kita tidak hadir di Wamena. Sekarang dihadirkan kembali dengan nuansa yang baru, yaitu pada sore hari ya. Kang Mati biasanya itu malam hari Kang Wamena itu. Iya. Nah, ada pada hari ini kita berkolaborasi nih dengan KPM. Ini ada Kang Fatih perwakilan dari KPM-nya. Boleh dong Kang Fatih kenalin dulu apa KPM gitu. Teman-teman izin ya menjelaskan nih. Jadi KPM ini merupakan sebuah komunitas apa? Komunitas yang dimana menghimpun mahasiswa dan juga mahasiswi yang berada di prodi manajemen UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang memiliki bisnis ataupun yang tidak memiliki bisnis gitu. Nah, untuk yang pengen ikut gitu ya, nanti kita bakal ada open recruitment lagi nih, kayak Pak. Nanti langsung aja stay tune gitu ya di infonya di manajemen UNSGD. Keren dong, berarti KPM itu bisa menampung teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang pengen banget berbisnis pada usia muda, lebih tepatnya berbisnis sambil kuliah. Betul. Lebih tepatnya seperti itu. Keren banget ya Kang ya. Boleh nih kita sapa dulu teman-teman offline di sini. Hai. Apa kabar teman-teman? Baik. Sehat. Jiwa aman jiwa. Aman, raga aman. Uang aman. Nah, dompet aman nih teman-teman, apalagi awal bulan nih Kang Fatih. Banget. Apalagi awal bulan teman-teman perantau biasanya tuh baru ditransfer ya Kang Fatih ya. Banget. Oke, betul banget, ditransfer pas itu dompetnya. Benar. Karena masih tebal-tebal nih dompetnya, kita di Jingga Coffee kita jajan dulu mungkin ya. Jajan dulu di Jingga Coffee, betul banget. Jika kopi ini terletak di Jalan Cilengkrang 1 nomor 2. Boleh teman-teman yang di rumah pada gabut, rebahan dan nggak tahu nih sore ini mau kemana gitu ngopi, boleh aja langsung bergabung ke Jingga Kopi di Jalan Cilengkrang 1 nomor 2. Di sini banyak banget teman-teman nih yang udah bergabung nih. Bisa nggak nih kira-kira? Bisa nggak nih ya? Teman-teman di sini apa bisa kira-kira kuliah sambil bisnis? Bisa nggak nih? Bisa. Kalau kamu tadi gimana, bisa nggak? Bisa dong, karena narasumber kita yang kali ini Oke. ya Wow. juga bisnis juga. Wow. Nah, narasumber kali ini kita kedatangan mahasiswa aktif semester 6 jurusan manajemen, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya teman-teman. UIN, oke. UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, narasumber kita kali ini mempunyai sebuah thrift shop. Oke. Namanya OB Second nih, udah terkenal nih. Iya. OB Second ini untuk tempatnya itu ada di Cirebon ya? Oh, di Cirebon. Masih Jawa Barat ya Kang ya? Masih Jawa Barat. Nah, dengar-dengar juga ini narasumber kita kali ini dia tuh ikut organisasi Kang. Dan beliau juga menjadi ketua bidang di Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. Bidangnya bidang kewirausahaan. Nyambung juga ya Kang ya? Nyambung banget. Kita langsung sama aja ya? Kita panggil aja nih. Kita dulu aja ya? Udah ada narasumbernya. Boleh dong sama ya? Boleh perkenalkan diri dulu Kang. Saya Kobe. Ada namanya aslinya siapa Kang? Aku Robi Wahyu, aku dari semester 6 jurusan manajemen kampus UIN tercinta. Oke. Aku asalnya dari Cirebon. Hobinya ya gitulah. Apa tuh Kang? Ya anak muda biasa. Ya, udah. Kayaknya hobinya bisnis Kang. Apalagi ya? Apalagi? Panggilannya tuh Kang?
panggilannya OB, Oke. Robi, boleh Al, boleh Al. Mas Bram, boleh Mas Bram. Oke. Justin, Brandon, bebas Oke, lah. oke. Kita ambil aja OB mungkin ya, sesuai dengan ini bisnisnya. OB, jadi kita panggil AOB mungkin ya. Bisa mungkin ya. Oke, langsung aja nih. Dengan tema berkuliah sambil berbisnis, apakah bisa? Nah, pertanyaan yang pertama buat AOB ini, kita langsung aja kan? Boleh. Enjoy, oke. Kenapa memilih menjalankan aktivitas kuliah dan bisnis itu secara berbarengan? Oke, jadi gini, aku kan pas masuk kuliah tuh angkatan COVID. Jadi pas aku awal masuk kuliah itu masih online. Oke. Sedangkan kan kuliah online jadi gabut di rumah nih, nggak ada, ya nggak ada aktivitas lah, kan nggak bisa kemana-mana juga. Jadi ini pikiran aku juga ya. Kalau salah boleh dikoreksi. Aku mikirnya gini, kenapa mulainya di usia muda? Karena menurut aku kalau aku mulai bisnis di usia muda, ketika aku gagal nggak ada yang rugi. Orang tua aku tetap makan enak, adik kakak aku tetap makan enak. Ya kasarnya aku belum punya tanggung jawab lah. Aku bukan sebagai tulang punggung keluarga, aku belum punya istri, belum punya anak. Kasarnya aku gitu. Jadi ketika aku mulai bisnis dan gagal, aku mikirnya ya udah nggak ada yang rugi selain diri aku sendiri. Itu juga sebenarnya nggak rugi sih. Walaupun misalnya aku mulai bisnis terus aku gagal, di situ aku nggak sepenuhnya rugi. Tapi aku juga pasti dapat pengalaman dan pelajaran berharga dari bisnis yang gagal itu. Apalagi ya? Iya. Apalagi? Ya intinya mah ini mah buat teman-teman juga, barangkali ada yang mau mulai bisnis tapi ragu. Menurut aku mendingan gagalnya pas muda. Ketika kalian belum ada tanggungan, kalian bukan menjadi tulang punggung keluarga. Jadi ketika kalian gagal pun nggak ada yang dirugiin selain diri kalian sendiri. Oke. Berarti kegagalan itu menjadi sebuah pelajaran. Benar ya? Benar, emang benar sih Kak. Kalau berbisnis di usia muda itu nggak ada yang salah, nggak ada salahnya juga. Ketika gagal, itu bisa dijadikan bahan pelajaran dibanding nanti kita pada saat tua baru mulai bisnis. Bagaimana? Apalagi kita sudah menjadi tulang punggungnya keluarga. Beda lagi. Benar Jadi banget. gagalnya tuh dari awal gitu, nggak Ya. terlalu susah. Soalnya nanti kalau misalkan kita mulai bisnis dari usia tua, banyak tanggungan. Ini bakal terdampak pada keluarga, betul kan? Benar banget. Oke. Lanjut mungkin ya. Oke. Kenapa nih AOB milih bisnisnya fashion gitu ya, terutama thrift shop? Kenapa nggak jualan cireng? Ya, gitu? Kenapa nggak jualan makanan ya. hobi gitu? Ya. Kenapa nih? Kenapa milih fashion terus di thrift shop? Gitu? Iya. Oke, aku sebenarnya di thrift sendiri, aku sebagai pengguna, aku tuh emang suka nge-thrift. Ya, anak thrift lah. Aku suka lihat-lihat di TikTok, di Instagram, di Shopee, nge-thrift gitu. Terus aku juga sedikit-sedikitnya aku mulai mendalami nih tentang thrift itu apa sih, terus brand-brand di thrift itu apa aja sih, yang menarik dari thrift itu apa aja sih. Nah, semenjak itu aku juga kayak kepikiran, sebenarnya aku tuh usaha bukan cuma thrift, awalnya aku macam-macam lah. Mulai yang lain juga, cuman ya itu gagal. Cuman pas di thrift ini mungkin udah mulai ketemu juga rezekinya, alhamdulillah di situ. Jadi AOB memulai bisnis itu dari hobi gitu ya? Betul. Dari passion AOB. Betul. Dari suka dulu Kak. Suka dulu. Berarti emang benar ya Kak, menjalani apa yang kita sukai itu sangat menyenangkan. Punya pekerjaan apa yang kita suka itu sangat menyenangkan. Harus suka dulu. Suka dulu, betul. Oke. Lanjut ya. Apa sih motivasi Kang OB atau tujuannya gitu membuat buat memulai bisnis pada usia muda kali ini? Oke, balik lagi ya. Aku mulai bisnis tuh sebenarnya dari pas SMP tuh. Aku udah mulai suka jualan di forum Facebook. Jualannya tuh kayak baju-baju bekas aku. Kan dulu SD kan pasti ngerasain lah masa-masanya alay, masa-masanya jamet. Nah pas aku SMP tuh aku udah mulai ngerasa, baju aku yang ini nih kayak udah ketinggalan zaman gitu. Nah aku tuh jualin baju-baju jamet aku ini di Facebook. Dan ya lumayan lah 1-2 kali codel aku gitu-gitu. Terus dari situ aku mulai tertarik. Habis itu aku ceritain sedikit ya. Boleh. Aku mulai bisnis sama sepupu aku berdua, dimodalin sama orang tuanya sepupu aku. Jualan topi gitu, topi-topi yang gambar beruang gitu-gitu lah, gambar pisang. Ya, itu di forum Facebook. Alhamdulillah di situ juga udah sempat lumayan juga, kencang juga sekitar
ya 50 lebih kejual lah, sekitar berapa kali belanja. Terus habis itu ya namanya anak SMP kan masih labil ya. Udah ngerasa puas terus udahan, main lagi. Terus habis itu bisnis lagi nih, berdua lagi nih. Tapi dimodalin sama mamaku, gantian sama orang tua aku. Di sini kita jualan kaos polos berdua nih sama sepupu aku. Di situ pas jualan kaos polos, alhamdulillah nggak ada yang laku sama sekali. Jadi modal dari mama aku itu 500.000, nggak ada yang balik. Untungnya mama aku orangnya support ke anaknya, jadi 500.000 ya. Ya udah, maksudnya namanya anak belajar lah, maklumin gitu. Terus aku pernah bisnis apa lagi ya? Apa lagi? Banyak ya? Banyak kan aku jualin ini sih. Kayak misalnya aku beli sepatu, udah bosan aku jual lagi. Terus aku beli lagi yang baru, bosan lagi, jual lagi. Nah aku banyaknya kayak gitu karena aku emang jualan di forum Facebook. Di forum Facebook tuh yang menurut aku salah satu yang paling menjanjikan lah buat jualan. Platform paling menjanjikan buat jualan tuh forum Facebook ya menurut aku. Betul. Ya, berarti AOB pengalamannya tuh by doing gitu ya. Enggak, tapi ada nggak pengalamannya yang maksudnya AOB tuh diajarin dulu kah atau pernah ikut mentoring dulu atau gimana? Kalau buat diajarin aku sama sekali nggak diajarin karena aku melihatnya orang tua aku ceritain sedikit ya. Orang tua aku tuh bukan orang yang tanda kutip pinter atau berpendidikan. Orang tua aku tuh biasa aja, cuma lulusan SMP dan SMA. Aku melihatnya hal-hal buat jualan tuh bisa dipelajari sendiri, tapi dari pengalaman. Makanya aku nyoba, ini salahnya aku juga ya. Makanya aku masuk manajemen, planning dan segala macamnya itu penting ketika mau mulai bisnis. Salahnya aku ketika aku mau mulai bisnis, aku sama sekali nggak ada planning, perhitungan segala macam, cuma modal pede doang. Itu salahnya aku juga, makanya aku sempat gagal dalam berbisnis. Ya teman-teman di sini juga kan udah kuliahnya jurusan manajemen, tahu lah planning, organizing dan sebagainya. Nah itu harus diterapin menurut aku karena emang pede penting, tapi perhitungan juga lebih penting. Jangan cuma modal pede doang. Ya ntar kayak aku takutnya kayak yang dulu-dulu aku juga sempat gagal gitu. Berarti teori dari ilmu manajemen ini berguna gitu ya, Nang? Menunjang bisnis juga gitu. Berarti tadi ya. Oke, terima kasih Teh. Ini udah ada nih kan kopinya ya. Langsung diminum. Kang Pati belum ada ya? Sabar nunggu dulu ya. Setelah tadi mendengar cerita dari Kang Obe ini, support dari keluarga pun emang luar biasa ya. Berarti emang sangat disupport gitu ya Kang ya. Oke, buat mengembangkan bisnis dari yang sampai sekarang itu kayak gimana sih Kang Obe prosesnya? Mungkin kan dulu tadi dari platform sekarang apalagi aku dengar tuh nama OB Second tuh udah terkenal banget Kang. Itu gimana sih caranya bisa terkenal kayak gitu? Cara mengembangkan itu prosesnya seperti apa? Boleh dong Kang Obe ceritain. Oke, teman-teman di sini aku bukan mau sombong atau menggurui, aku juga di sini bukan orang pintar. Aku cuma berbagi pengalaman aja buat teman-teman di sini atau teman-teman online di Instagram dan YouTube. Aku juga nggak pintar teori, aku cuma hoki aja sih, tapi ke hoki aja dalam bisnis ini. Jadi yang trip ini aku awalnya mulai di tahun 2020. Itu jualan sepatu second. Dan belanja pertama aku langsung ketipu 2 sepatu KW. Oke. Dan aku di situ sempat di roasting lah sama salah satu konsumen karena sepatu aku KW. Emang sepatu second itu rawan KW. Nah di situ aku ganti tuh dari sepatu, aku beralih ke waktu itu baju polo. Aku sempat jualan baju polo second juga. Di situ lumayan, tapi yang namanya anak muda balik lagi. Sebenarnya permasalahan anak muda itu menurut aku ya ketika berbisnis adalah kemudian gampang bosen, gampang nyerah juga. Nah aku juga di situ ngerasanya bosen gini-gini aja, aku udahan lagi. Ini masih udah OB second namanya. Habis itu berapa setahun kemudian, jadi gini aku juga ada unsur nggak sengaja sih dalam mulai bisnis ini. Jadi misal Elva sama Fatih ini bisnis nih berdua nih, bisnis trip. Fatih yang memodalin, Elva yang ngejualin, ya berdua nih. Terus di tengah jalan Elva ada kerjaan lain. Elva sibuk lah kerja, jadi apa ya? Elva kerja nih. Terus berapa bulan kemudian Elva tuh ketemu sama aku, terus curhat.
aku nggak enakan ke Fatih, dia udah mau modalin tapi masih ada nih barangnya di aku, modalnya belum balik. Nah di situ karena aku ngerasanya aku udah punya IG, udah punya akun jualan, kata aku gini, ya udah sini aku jualin aja, tapi aku nggak mau belanjain, jadi aku bantu jualin aja, kalau nggak kejual dibalikin lagi. Nah awal mulai dari situ, aku kan gabut doang, iseng doang, kayak mau ngebantu Elva sama Fatih doang nih, sebagai temen aku lah. Nah di situ aku mulai ketemu nih. Ternyata pas hari pertama aku posting, biasalah aku jualan dengan modal broadcast WA. Nggak minta tolong ke teman-teman kontak-kontak WA. Punten dong promosiin. Itu di tahun 2021 atau 2020 aku lupa. Nah itu biasalah masih promosi lewat WA. Ternyata hari pertama aku posting yang jualan Elva sama Fatih ini, alhamdulillah ada 10 orang yang beli. 10 orang yang beli ini aku langsung senang, kayak lumayan nih 10 orang dikali untungnya 10.000. Karena aku berbarangnya ngambil 20.000. Lumayan aku udah dapat 100.000. Dari situ aku seneng nih, kayak lumayan nih dapat 100.000 sehari doang, cuma modal foto-foto doang. Sedangkan aku nggak ngeluarin modal, kan modalnya dari Fatih sama Elva. Dijualin doang ya Kak ya? Ya dari situ aku udah mulai berani tuh, aku punya tabungan yang nggak banyak. Aku mulai belanja sendiri, udah mulai nambah, lumayan ketemu. Mama aku berani nambahin modal aku. Modalin. Ya, modalin orang tua aku. Di situ aku udah mulai belanja lumayan gede. Karena emang buat online doang aku ngerasanya capek, COD segala macam. Aku coba buka di rumah, toko di rumah, di kayak garasi rumah gitu lah. Aku pasangin paku segala macam buat gantungin baju itu. Nah dari situ lumayan nambah berkembang. Jadi nambah gede lah lumayan. Berarti kan semua juga berawal dari kecil dulu ya Kak? Betul banget. Harus ada trial and error dulu. Betul. Itu juga salah satu yang tadi kunci dari suksesnya WSEC kan gitu. AOB ini konsisten gitu. Iya, betul. Terus mencari Konsisten. cara gimana nih biar terjual gitu kan. Iya. Nah gitu. Oke, Kang, sebelum kita lanjut, mending kita ngopi dulu nih. Waduh. Kopinya udah dateng ya, minumannya udah dateng. Boleh teman-teman yang di sini jangan lupa pesen ya di Jingga Coffee. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, buat beli Jingga Coffee bisa langsung ke mana? Di Jingga Coffee di Jalan Cilengkrang 1 nomor 2. Kita sapa lagi sama teman-teman yang di sini, makin ramai ya. Hai teman-teman. Hai. Udah pada pesen belum? Udah. Buat teman-teman yang di rumah jangan lupa nih langsung aja datang ya bergabung sama kita di sini. Di Jalan Cilengkrang 1 nomor 2. Buat teman-teman langsung aja join ke Jingga Coffee. Oke, ini AOB ada nggak kayak support system AOB gitu ya untuk menjalankan bisnis kita siapa aja, dan ada nggak yang mengharuskan gitu AOB kuliah sambil berbisnis gitu, atau keterpaksaan keadaan mungkin ya bisa dibilang. Oke, balik lagi ya. Aku mau cerita sedikit. Boleh. Jadi- Banyak juga boleh ya, Kang? Boleh. Jadi nenek aku anaknya 12. Dari ke-12 anak ini sama sekali nggak ada yang jadi pegawai. Jadi emang katanya ini mah ada sempat disumpah sama buyut aku. Buyut aku tuh sumpah kalau anak cucunya nggak boleh ada yang jadi pegawai. Kenapa? Karena emang dulu maaf kalau salah ngomong, PNS tuh nggak seberapa. Emang dulu ya guru pun nggak dihargai lah. Ya. Nah kenapa? Karena itu jadi buyut aku tuh ngomong lah anak cucunya jangan sampai ada yang jadi pegawai. Makanya ke-12 anak dari nenek aku ini semuanya usaha. Dari situ aku juga tertarik nih kayak cuma lulusan SMP atau lulusan SMA tapi pada ya bisa menghidupi keluarganya lah, makanya keluarga kecilnya. Dari situ aku mulai tertarik ke bisnis. Terus emang yang tadi aku bilang juga orang tua aku sangat support
aku untuk berbisnis. Kayak mulai dari ngemodalin yang walaupun gagal, tapi walaupun ketika aku gagal itu, aku SMP gagal 500.000 dimodalin. Tapi mamaku sama sekali nggak marah, sama sekali nggak pernah ngeluhin masalah 500.000 ini. Oke. Dia cuma bilang, ya udah wajar, namanya belajar, namanya juga anak muda segala macam. Karena emang menurut mamaku gagal itu perlu. Oke. Menurut mamaku gagal ketika memulai bisnis itu perlu buat pembelajaran ke depannya. Dari situ juga mamaku semakin berani, aku semakin tertantang. Aku ditantang juga sama mamaku. Mulai dari 500.000, modalnya naik ke sekian juta, Oke. naik lagi ke sekian puluh juta. Aku kayak merasa tertantang nih sama mamaku. Mamaku udah ngasih kepercayaan ke aku sampai segininya. Kenapa aku nggak berani? Kenapa aku harus ragu sama diri aku sendiri? Sedangkan mama aku berani nih, Saya ya. percaya ke aku. Kenapa aku nggak berani? Nah, dari situ juga aku punya motivasi buat bisnis aku ini. Jadi semangat lah ngejalanin bisnisnya. Itu sih kalau dari aku. Jadi AB ini didukung banget nih sama orang tuanya gitu ya. Terus diberi tantangan yang menantang dan akhirnya konsisten, akhirnya sukses Iya, sampai betul. sekarang. Dan apalagi kepercayaan Kang Fati. Apabila kita dikasih kepercayaan dari orang tua, jangan sia-siakan kesempatan itu. Gimana ya? Menarik tadi membahas tentang kegagalan gitu. Jadi kegagalan ini teh bukan untuk kita berhenti Iya. gitu kan. Jadi ketika kita gagal kita belajar terus-terusan dan akhirnya kita mendapatkan ada suatu momen yang benar-benar hoki gitu tadi ya Iya. kata Obe, dan momen itu teh bisa menunjang Iya. kesuksesan. Iya, betul. Kita merasa hoki, padahal hoki tersebut adalah hasil dari sebuah kegagalan-kegagalan yang sebelumnya kita lalui ya kan ya? Seperti itu. Nah, masalah tadi ya. Boleh. Aku mau sedikit cerita juga ya. Aku tahu sih kendala dari anak-anak muda sekarang tuh kalau mau mulai bisnis tuh biasanya lingkungan entah dari teman, keluarga dan sebagainya. Karena aku juga pernah ngalamin ketika tahun 2021. Jadi aku terpaksa harus ke Bandung karena aku kuliah kan. Tapi toko aku tuh nggak ada yang megang. Iya. Di situ kan aku terpaksa harus tutup. Terus aku mulai lagi survive tuh aku susah pisan. Nah di situ tuh kayak orang tua aku tuh kayak suka nanyain, udah laku berapa hari ini? Sebenarnya itu bagus, pertanyaan bagus. Tapi menurut aku ketika aku sepi deh, kena mental. Aku dengan pertanyaan itu deh, udah laku berapa hari ini? Walaupun gitu doang ya. Tapi menurut aku kayak, ya aku jadi ngerasa aku ngecewainnya apa aku ngecewain. Karena di situ pun aku suka bohong, walaupun aku cuma laku 1 atau nggak laku sama sekali, aku bilangnya alhamdulillah laku 5 atau laku 7. Nah itu juga beberapa teman aku tuh ketika mulai bisnis teh kendalanya di itu, entah teman-temannya misal bercanda ini, misal emang dia aja bercanda sih teman-teman kayak udah laku berapa hari ini? Iya. Kapan laku gitu-gitu, Oke. walaupun cuma bercanda tapi menurut aku itu lumayan kena ya. Iya, apalagi di saat kita nggak laku. Ya itu juga keluhan dari beberapa temen aku yang Iya. udah mulai bisnis kayak gitu, kayak orang tuanya teh ngeburu-buru. Oke. Misal baru juga mulai foto Iya. 10 nih hari ini posting 10. Tapi sama orang tuanya udah tanyain terus tiap hari. Oke. Hari ini laku enggak? Hari ini laku enggak? Nah kayak gitu tuh menurut aku kurang baik sih buat ke orang yang baru mulai bisnis. Oke. Karena aku pun pernah ngerasain itu. Setuju sih, Kang Fati setuju banget. Itu bisa apa ya? Bisa menurunkan mental gitu Iya. daripada si pembisnis itu. Tapi jangan sampai ketika kita teh ya di roasting gitu ya, Iya. kata kerennya gitu. Di roasting kayak gitu tuh kita tuh malah merot gitu. Ya. Iya malah down gitu. Iya. Nah, jangan sampai gitu, malahan sebaiknya kita bisa jadi motivasi buat terus maju membuktikan. Betul banget. Lanjut nih Kang Fati, mengenai tadi ya judul kuliah sambil berbisnis. Itu kan suatu dua kegiatan, kuliah dan bisnis. Nah, gimana sih cara AOB memanajemen waktu gitu? Gimana kalau misalnya ternyata bisnis atau usaha AOB itu mengganggu pada perkuliahan? Mana yang akan dijadikan prioritas oleh AOB ini? Oke ya, ini juga sebetulnya salah satu kelemahan aku, yaitu di manajemen waktu. Aku tuh orangnya kurang bagus dalam manajemen waktu. Sebenarnya aku juga salah ketika aku kuliah
himpunan dan bisnis. Menurut aku itu sebuah kesalahan. Ya. Buat aku ketika bisnis aku baru mulai. Yang pertama kuliah waktu itu masih online. Tapi di himpunan aku kan ada beberapa himpunan aku harus offline nih. Sedangkan usaha aku di Cirebon. Jadi aku nggak mungkin dong bolak-balik Bandung. Ya ada sempat beberapa kali juga aku bolak-balik ke Bandung Cirebon. Ya lumayan juga kerasa. Ini teh kerasa nih. Jadi cangkeng, cek bahasa Sundanya. Jadi cangkeng gitu. Oke. Di situ juga aku ngerasa. Jadi gini, aku sempat bangkrut. OBSK sempat bangkrut. Gara-gara aku nggak bisa ngebagi waktu. Oke. Ketika aku harus ke Bandung, aku di rumah tadinya ada yang jaga. Tapi ketika aku benar-benar harus ngekos di Bandung karena emang udah mulai COVID udah mulai menurun, Ya. yang pegawai aku ini keluar karena ada satu dan lain hal. Oke. Mau nggak mau toko aku nggak ada yang megang kan. Ya. Jadi aku tutup, OBSK tutup, sempat bangkrut lah dalam tanda kutip bangkrut. Pas di situ aku mulai nih, ya udahlah mau nikmatin masa kuliah dulu. Biasa anak muda muda kan. Iya. Dari situ aku mulai lagi bisnis online tapi di kosan foto-fotonya. Oke. Ya di kosan juga biasa lah, anak-anak suka pada bersandain. Ya kayak tadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan emang suka kenal lah. Yes. Aku mulai pulang lagi ke Cirebon. Bisnis aku di Cirebon lagi. Tapi di situ juga nggak ketemu. Belum ketemu rezekinya lagi lah. Karena emang sempat tutup kan. Dan di situ aku terlalu berani. Jadi aku masih cerita. Aku sempat punya utang 11 juta ke teman aku dengan bisnis aku yang lagi turun pisan. Oke. Ini orang tua aku juga belum tahu ya tentang ini ya. Itu waktu 2021 kalau nggak salah. Dari situ aku juga nggak tahu kenapa. Alhamdulillah aku ditolong sama Allah. Alhamdulillah. Jadi orang tua aku alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, dikasih rezeki lebih. Dan aku nggak tahu kenapa mama aku bisa kepikiran ini. Jadi mama aku tahu bisnis aku lagi turun. Iya. Tapi mama aku malah ngeberaniin buat ngemodalin aku lagi lebih gede. Aku juga nggak tahu ya apa alasan mama aku ya sampai sekarang bang ngelakuin hal itu, seberani itu. Nah untungnya dengan rezeki yang dikasih Allah ini ke mama aku, terus dikasih ke aku bisa survive dan aku bisa ketemu lagi sama rezeki aku. Dan aku alhamdulillah bisa ya nutup uang yang tadi yang utang itu. Ya aku nggak tahu ya kalau waktu itu emang nggak ditolong sama Allah mungkin aku juga sekarang jadi penjara mungkin. Tapi emang benar sih Kang, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu kan Allah juga nggak bakal ngasih kita suatu beban atau kesusahan tanpa ngelewatin batas kemampuan kita seperti itu. Dan tadi ya kegagalan tersebut sih yang membuat kita bisa kuat ataupun bisa menjadi lebih baik lagi. Buktinya sekarang gitu ya kan. Kalau BD OBSK ini semakin maju gitu. Yang menarik gitu ya tadi AOB sempat gagal juga gitu ya, sempat bangkrut juga, sempat punya utang yang lumayan besar gitu. Dan pada akhirnya ketika kita gitu kita tuh berserah diri gitu ya kepada Allah gitu ibaratnya gitu. Kita tuh bakal dibantu gitu. Kita tuh ya bahasa itu bermunajat sama. Jadi kita mengaitkan diri kepada Allah gitu. Jadi apapun apapun yang akan terjadi ya udah diatur sama Allah. Kita berikhtiar dan bertawakal aja tentunya ya. Oke, lanjut lagi apa nih? Oke, ini AOB pengen nanya. Kan AOB itu di sini ya di Bandung gitu. Terus store itu di Cirebon. Iya. Nah, untuk memanage LDR gitu ya, LDR antara owner sama apa namanya? Kuliahan. Bukan, Apa? owner sama tempat. Oke, tempat. Oke, jauh. LDR kan Iya. nih, gimana nih nge-handle-nya gitu? Awal-awal pasti aku kewalahan karena belum ada orang yang bisa aku percayai. Ya bahasa apanya mah tangan kanan lah. Aku belum punya tangan kanan waktu itu. Aku emang aku hampir tiap minggu aku bolak-balik Cirebon Bandung karena emang toko aku belum bisa dipegang sepenuhnya sama orang ini. Capek juga. Ya cukup capek juga, tapi ya aku mikirnya mumpung masih muda, capek wajar karena masih muda juga, jadi
ya udahlah, nggak cuma rugi tenaga, waktu segala macam aja. Terus lama kelamaan aku sambil ngajarin nih, tiap minggu aku pulang deh ngajarin Orang yang dipercayai. untuk orang yang dipercaya ini, Oke. untuk dia bisa nge-handle semuanya. Ya alhamdulillah buat sekarang aku udah punya orang yang bisa aku percaya buat megang toko itu sendiri. Oke. Untuk pegawainya bisa disebutkan nggak? Ada berapa gitu? Ada berapa gitu ya? Atau mungkin bisa disapa dong, barangkali Iya. pegawainya ada lagi nonton gitu. Hai, pegawai mobil second ya. Lebih tepatnya partner ya. Iya. Partner-partnernya gitu. Buat karyawan sekarang tuh ada 4 dan semuanya adalah sepupu aku. Oh, oke. Jadi dari sepupu. Ya aku teh kan kata orang lihat dulu orang terdekat. Jadi Iya. aku lihat dulu orang terdekat aku. Ketika orang terdekat aku ada yang ngerasa masih belum banyak pekerjaan, nah aku di situ mau ngebantu juga lah. Betul. Lanjut ya. Kayak pencapaian nih Kang Obe ya. Pencapaian apa sih yang udah merasa didapat selama ini gitu? Buat pencapaian, aku ngerasa aku belum sesukses itu. Oke. Ya aku sekarang yang penting biar aku nggak terlalu ngerasanya ngebebanin orang tua secara materi. Kalau ngebebanin pasti masih ngebebanin, karena aku masih butuh orang tua aku juga, aku butuh mereka. Aku ngerasa aku nggak terlalu ngebebanin secara materi. Aku bisa beli apapun yang aku mau. Oke. Yang nggak semua, nggak yang kayak rumah, mobil, nggak yang Oke, kayak gitu. ngerti. Kebutuhan ya Aku mungkin bisa ya. kebutuhan aku itu sendiri. Oke. Terus ya alhamdulillah aku bisa, seenggaknya aku bisa ngasih adik aku lah. Karena aku kalau ngasih ke orang tua kan yang ngasih juga, cuman Iya. aku ngerasa adik aku, karena aku pernah ngerasain pas SMA, misal mau beli sepatu Iya. harus nabung sampai 3 bulan atau 4 bulan. Nah aku juga nggak mau adik aku sampai segitunya lah. Oke. Jadi aku sedikit-sedikitnya suka ngasih ke adik aku. Siapa ya, adik aku juga emang ya baik aku. Jadi aku juga harus baik ke adik aku gitu doang sih. Memberikan apa yang pada saat itu kita butuhkan juga ya Kang Obe ya. Karena memang soal memberi gitu ya. Kita tuh suka ngerasa seneng kalau misalkan kita ngasih sesuatu gitu. Walaupun sedikit gitu ya Kang ya. Apalagi ke orang terdekat kita, termasuk saudara kita, adik dan kakak, itu seneng banget sih Kang. Ada kepuasan. Ada kepuasan pribadi, betul, tentu saja. Nah, mengenai pencapaian lagi nih Kak, pencapaian apa sih yang belum didapat? Oke, terima kasih. Yang belum didapat sama Kang Obe yang pengen banget gitu dalam waktu dekat ini, apa tuh kira-kira? Buat harapan terdekat apa ya, pencapaian buat apa yang terdekat. Yang pertama, aku pengennya buka cabang. Karena yang buat nambah keran pemasukan aku lah. Terus yang kedua, apa ya? Ya mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun mah pencapaian aku sampai ya kayak orang-orang pada umumnya lah. Pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen nikah mungkin. Ya mungkin kayak gitulah. Betul. Ya, kita doakan ya semuanya teman-teman, semoga Obe bisa buka cabang baru. Obe bisa buka cabangnya di Bandung ya teman-teman, biar kita dekat gitu ya belanjanya ke Obe Second gitu, dan semoga teman-teman juga di sini bisa mendapatkan rezeki yang lancar, yang lebih, amin. Nah, kita akhirnya sampai ke penghujung dan kita lanjut ke sesi tanya jawab teman-teman. Sebelum ke sesi tanya jawab, kita ngopi dulu nih Kang Fatih, kita ngopi lagi cheese dulu. Ini tuh di Jingga Cafe. Buat teman-teman yang mau kesini, yaitu di Jalan Telegram 1 nomor 2. Buat teman-teman semuanya, kita buka sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman di sini dulu nih, ada yang mau bertanya mungkin? Hai, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Hai, buat teman-teman online ada yang bertanya apa? Gimana? Ini lumayan enak juga ya Kang ya. Harganya juga cocok di kantong-kantong mahasiswa wanti gitu ya Kang ya, buat ngopi sore-sore hari ke depan. Boleh teman-teman gabung langsung di Jingga
kopi di Jalan Cewek 1 nomor 2. Langsung aja teman-teman yang ingin bertanya bisa ke sini. Oke teman-teman semuanya offline, kita sapa dulu Kang. Hai. Udah pada jajan belum? Jangan lupa jajan ya. Oke, keren. Oke, boleh sob, ditunggu ya. Baik nih ada pertanyaan kita dari Indra. Indra, Pertanyaan apa Kang? Omset udah nyampe berapa per tahun? Oke. Nih pertanyaannya cukup. Oke, kita langsung aja lah. Apa-apanya? Jadi ada yang nanya barangkali nggak kedengeran dari saudari Indah nanya omsetnya udah berapa. Ya buat omset aku nggak bisa ngasih tahu pastinya berapa. Berapa digit nih? Berapa digit ya? Ya lumayan lah, cukup buat kebutuhan aku sama ya lebihan sedikit mah adalah buat kebutuhan aku. Yang penting mah, dan aku belum punya istri, belum punya anak. Yang penting cukup buat diri aku sendiri lah. Buat diri sendiri ya. Itu kan Indra. jawab. Buka lagi lah. Jadi gimana dari teman-teman online ada yang bertanya Pak? Ini gue nanya. Oh boleh dari teman-teman online dulu nih, boleh silakan. Cara manage keuangannya gimana biar Oke, jadi ada yang bertanya nih teman-teman. Cara memanage keuangan AOP itu seperti apa? Apalagi kan kuliah ya, terbagi kuliah, terbagi buat kebutuhan, buat main, buat kopi, buat ngerjain tugas dan lain sebagainya ya teman-teman. Aku tadi kita tanya AOP gimana cara memanage keuangannya. Buat memanage keuangan sendiri, emang kalau menurut aku ya bisnis trip ini susah buat dihitung keuntungannya karena modalnya beda-beda, jualnya juga beda-beda, dan aku nggak tahu nih modal aku teh misal aku beli bal satu, bal A dan bal B, walaupun barangnya sama tapi modalnya belum tentu sama karena isinya kan beda-beda. Kalau aku sendiri buat manage waktunya, buat manage keuangannya, aku misal aku tetap matokin sebulan tuh buat diri aku sendiri tuh cuma 1.500.000, misal sehari cuma 50.000 lah, cukup nggak cukup. Tapi ketika aku kan punya target nih, ketika aku nyampe target ini sebulan omsetnya segini, aku teh ngasih self reward. Tapi self reward itu kalau nyampe target, kalau nggak nyampe target aku ya udah nggak self reward, nggak misalnya nggak kayak beli kaos atau beli sepatu. Nah jadi buat beres keuangannya kayak gitu kan, karena aku juga suka ada pengeluaran tidak terduga lah, misal tiba-tiba AC rusak atau pintu toko rusak, suka ada aja tuh yang kayak gitu-gitu. Nah jadi aku nanggulanginya buat diri aku sendiri, aku seperlunya aja, nggak yang berlebihan. Sisanya ya aku balikin lagi ke toko karena aku nikmatinya nanti, buat dinikmatin nanti. Itu tadi gimana? Makasih OB. Ya, sama-sama. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Memang terkadang self reward itu penting ya, penting banget buat menghargai diri, pengorbanan atau penilaian diri kita sendiri. Ya, jadi lu bisa memotivasi gitu. Buat nanti kedepannya biar self rewardnya lebih mantap. Wow lagi, mantap lagi. Ada yang bertanya nggak dari teman-teman online? Oke. Mau tahu dong gimana cara bangun mental buat berbisnis? Oke, itu dari siapa tuh usernya? Dari Yon KG. Oh, oke, dari Yon KG. Ada yang bertanya nih Kak, gimana tadi kan mental, cara Membangun mental berbisnis. Oke, cara membangun mental berbisnis. Ada tadi kan kita singgung juga ya beberapa tentang mental berbisnis gitu. Boleh dong Kak Obe, gimana tuh caranya? Sebenarnya kalau mental balik lagi ke lingkungan ya. Ketika kita gagal atau kita belum sukses, gimana lingkungan kita? Kalau aku alhamdulillah masuk juga, aku gabung juga ke komunitas thrift Cirebon gitulah. Jadi isinya penjual-penjual thrift di Cirebon. Jadi ketika aku lagi kurang, misal aku lagi nggak terlalu ramai nih, bapak aku teh milih buat nongkrong sama teman-teman aku ini dan di komunitas ini. Nah di situ tuh bareng-bareng. Nah di situ tuh bareng-bareng buat saling diskusi. Apa sih yang salah? Apa sih yang bikin kurang? Atau emang
konsumen tuh lagi pada kemana sih. Nah dari situ aku juga dapat support dari teman aku, orang tua aku. Nah di situ jadi alhamdulillah aku dapat support terus, jadi mental aku juga jadi semangat. Karena menurut aku lingkungan itu penting dalam memulai bisnis. Jadi mentalku dibutuhkan juga support dari eksternal gitu. Oke, bener banget. Gimana kan? Yang kaget? Boleh deh yang kaget. Seperti itu tadi jawabannya itu dengan cara apa ya, support dari lingkungan juga, support dari lingkungan seperti itu teh. Udah, kita promosi lagi nih. Di sini kita lagi di Jingga Cafe ya teman-teman, dan teman-teman di sini udah banyak banget yang offline yang sudah bergabung bersama kita pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini ya. Walaupun hujan, tapi kita tetap semangat. Tetap semangat, tetap enjoy, nikmatin ya, apalagi sekarang ini Wamena kolaborasi X KPM. Keren banget, oke, jangan lupa ya teman-teman yang mau bergabung langsung aja, kita masih di sini, kita akan lanjut diskusi bareng di sini dengan teman-teman yang udah hadir di sini. Kita tunggu aja kita ini harapan. Harapan AOB untuk OB Second selanjutnya. Harapannya buat amin. Amin ya. Buat harapannya sendiri ya, semoga bisnis usaha trip di Indonesia maupun di luar negeri terus berkembang. Jangan sampai ada larangan dari pemerintah biar trip ini tetap bisa berjalan. Ya. Dan harapannya semoga kan lebih gede lagi, lebih banyak rezekinya. Cabangnya bisa di mana-mana mungkin ya. Ya paling segitu sih dari aku. Oke, satu lagi. Quotes dan harapan buat teman-teman semuanya di sini. Kesan-kesan mungkin boleh. Quotes, Quotes. jangan takut atau ragu buat mulai bisnis di usia muda. Balik lagi ke yang pertama. Ketika muda, kita mulai bisnis dan gagal, nggak ada yang kita rugiin selain diri kita sendiri. Karena kita belum punya tanggungan. Orang tua kita masih bisa makan enak, adik kakak kita masih bisa makan enak ketika kita gagal dalam bisnis kita. Beda lagi ketika kita mulai bisnis di usia, misal kita udah nikah, kita udah punya tanggungan, misalnya cowok suami, misalnya cewek istri. Nah, ketika suami ini misal udah mulai bisnis tapi udah nikah, ketika gagal teh, pasti istri kita teh kecewa, bisa jadi kecewa, bisa jadi enggak. Ketika kita punya anak, pasti kita punya ngerasa beban, kayak misal kita lagi rezeki kita lagi enggak, bisnis kita baru mulai tapi istri kita terus minta popok lah, minta susu lah. Ya. Nah menurut aku itu juga hal-hal yang bakal bikin mental kita kena. Jadi menurut aku nggak ada salahnya buat nyoba bisnis di usia muda. Habisin masa gagal kalian di usia muda. Kita cukup jalan dulu. Oke, mungkin episode kali ini Wamena X KPM kolaborasi cukup sampai di sini ya teman-teman. Lanjut nanti di episode berikutnya, jangan lupa gabung di sini di Jingga Cafe di Jalan Cilekrang 1 nomor 2. Oke, saya pamit undur diri. Kita pamit undur diri ya. Saya Falviani. Saya Fatih Hoiron. Sampai jumpa.